Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kubuk, Ibu Lailatul Saada. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Kubuk. Bapak dan Ibu, mohon izin, mohon diperkenankan kami untuk menyampaikan materi pembahasan untuk modul tentang materi penyamaan persepsi dan pemahaman dalam penerapan budaya positif, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah untuk Bapak dan Ibu yang nantinya berkenan dan ada satu angan-angan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi guru penggerak, kami mendoakan nanti dimudahkan sama Allah dan sukses semuanya Bapak dan Ibu, karena materi yang ada di dalam guru penggerak itu luar biasa Bapak dan Ibu. Kulo mawon sampai terpesona Bapak dan Ibu, ngantos ngangkleng betul isinya apa toh materinya, ternyata luar biasa Bapak dan Ibu. Kita sangat disentuh betul dari dalam. Jadi dari dalam di sini adalah kita diformat Bapak dan Ibu. Di format itu kita dikosongkan betul hati dan pikiran kita dengan paradigma pembelajaran masa lalu, yang mana paradigma masa lalu untuk pembelajaran adalah kurikulum 2013 Bapak dan Ibu. Jadi kurikulum merdeka ini sangat luar biasa pandangan dari kami Bapak dan Ibu, karena dasar dari kurikulum merdeka ini adalah filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau punya persepsi, punya buah pemikiran. Kita sebagai Bapak dan Ibu guru itu hanya sebagai among Bapak dan Ibu, sebagai among kami sampaikan lagi. Jadi anak dianalogikan, diibaratkan adalah benih Bapak dan Ibu, benih. Kemudian kita sebagai Bapak Ibu guru dianalogikan adalah sebagai Bapak dan Ibu petani, yang mana kita hanya sebatas menyemai Bapak dan Ibu. Dalam arti menyemai di sini adalah kita sebatas menumbuh kembangkan peserta didik dalam kompetensinya masing-masing Bapak dan Ibu, sesuai dengan kodrat dari masing-masing peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, jika kita mereview kondisi di dalam diri kita tidak jauh-jauh dulu Bapak dan Ibu. Kita reviewnya ke diri kita. Jadi kita pun pernah merasakan sebagai peserta didik Bapak dan Ibu, sebagai peserta didik di mana kita punya keberagaman, punya karakteristik yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lain, yang mana baru kita ketahui dikala endingnya kita sudah mulai bekerja. Di situ akan terlihat keanekaragaman dari kodrat yang ada di diri kita masing-masing yang berjalan Bapak dan Ibu, yang mana ada dalam posisi peran sebagai wira swasta, kemudian ada yang sebagai Bapak Kepala Desa, Bapak Bupati, Bapak Presiden, dan Bapak Ibu Guru. Untuk itu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa kita sebagai Bapak dan Ibu Guru itu dalam posisi adalah sebagai among Bapak. Jadi kita sebatas menuntun, mohon maaf tidak ada penekanan-penekanan. Jadi fenomena diagram S yang ada dalam diri masing-masing peserta didik nanti bisa muncul, bisa tumbuh, bisa maksimal Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita kembali ke materi, yaitu tentang budaya positif. Sampai di sini insya Allah untuk filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bisa diterima Bapak dan Ibu. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur,
sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Jadi budaya positif ini adalah berperan sekali dalam kita mencapai sasaran Bapak dan Ibu. Sasaran kita adalah sasaran yang bagaimana? Sasarannya adalah di visi sekolah kita Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk konsep utama budaya positif di sini adalah adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari teknis kita dalam perbaikan karakter ke peserta didik Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami mau bertanya sedikit datang Bapak dan Ibu guru yang kami rasa sudah tidak asing lagi. Bapak dan Ibu, mohon maaf, pengertian dari restitusi menurut Bapak dan Ibu kira-kira apa Bapak dan Ibu? Monggo Pak Hartana, kira-kira monggo Pak Hartana. Ya, terima kasih Mbak Aci, Mbak Wen. Sepengetahuan saya di situ ada restitusi, ada kalimat re itu berarti kembali. Berarti kembali, mungkin kita mengalami sesuatu hal, maka kita bisa menilai diri sehingga kita akan menemukan sesuatu di dalam diri ini, apakah memiliki hal yang positif atau hal yang negatif atau potensi atau dan lain sebagainya. Sehingga dalam melaksanakan sesuatu, misalkan kita memiliki kesalahan atau kita memiliki sesuatu hal yang tidak baik, maka kita bisa kembali ke dalam internal diri kita ini. Oh, ternyata ada yang lebih bisa kita mungkin munculkan, sehingga anak itu bisa dari segitiga ya. Nah, hanya restitusi saja itu yang saya sampaikan, karena di situ ada segitiganya. Restitusi saja ya Pak. Ya, itu yang saya tahu Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan kagum beliau Pak Hartana. Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu dalam hati, dalam diri Bapak dan Ibu banyak sekali pertanyaan Bapak dan Ibu tentang budaya positif, arahannya nanti sampai dengan konsep utama budaya positif, sampai dengan teknik segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Nah, restitusi di sini sudah benar apa yang beliau Bapak Hartana sampaikan, yaitu itu kembali. Jadi restitusi untuk bidang pendidikan ini adalah pengembalian karakter peserta didik yang tadinya barangkali belum baik menuju perbaikan karakter lebih baik lagi Bapak dan Ibu. Nah, yang segitiga ini nanti ada tahapannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa dipersani di komputer yang ada di depan Bapak dan Ibu, yaitu tentang disiplin positif Bapak dan Ibu. Disiplin positif ini adalah disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia berkualitas. Kemudian kebutuhan dasar manusia
semua yang kita lakukan guru dan siswa adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power, Bapak dan Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas Bapak dan Ibu, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif, Bapak dan Ibu. Nah, posisi kontrol di sini adalah bagian dari disiplin yang dapat menuntun murid. Ada 5 posisi kontrol, yaitu kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif ini adalah bagian dari tambahan untuk kurikulum Merdeka yang mana nanti sebagai sarana mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila, Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya budaya positif, kemudian muncullah suatu keyakinan kelas yang dituangkan dalam kesepakatan kelas yang melibatkan peserta didik, kemudian orang tua, maka di situ akan ada kontrol diri. Nah, kesimpulannya di sini adalah bagaimana kita menarik diri dari peserta didik. Untuk peserta didik itu ada kontrol dirinya, Bapak dan Ibu. Nah, kontrol diri di sini bisa diasumsikan yaitu sadar diri juga. Jadi kita tidak sampai masuk ke ranah peraturan atau aturan dan hukuman, tetapi peserta didik sudah punya kontrol diri, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, kalau di kurikulum Merdeka itu kita tidak lagi ada kaitan dengan apa yang disebut dengan punishment atau hukuman ataupun reward yang berupa hadiah, Bapak dan Ibu. Kenapa, Bapak dan Ibu? Di kurikulum Merdeka kita tidak ada materi ataupun ada hal sentuhan yang berkaitan dengan punishment, yaitu hukuman dan reward ataupun hadiah untuk siswa. Kira-kira kenapa nih, Bapak dan Ibu? Nah, ini kami mohon bantuanipun untuk Ibu Winarsi, Ibu Fasilitator, untuk memberikan arahan tentang punishment, hukuman, serta reward atau hadiah yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka untuk budaya positif. Monggo Bu Winarsi, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jika nanti jawaban saya ada yang kurang betul, silakan Bapak Ibu menambahi ya. Dalam kurikulum Merdeka memang tidak diperkenankan adanya hukuman, karena hukuman itu akan membuat takut anak belajar, entah nanti takut pada gurunya maupun takut pada materi atau pelajarannya. Jadi kemungkinan anak akan malas untuk masuk kelas. Kemudian untuk punishment juga tidak boleh kita memberikan hadiah permen apalagi uang ya, karena kalau kita terbiasa memberikan hadiah berupa materi, nanti anak akan ketagihan atau anak hanya akan melakukan sesuatu jika akan diberi hadiah. Jadi tidak sadar dengan sendirinya, tidak sadar dibuat dari dalam hati secara ikhlas. Nonton Pak Aci, mungkin yang lain monggo bisa ditambahkan. Terima kasih, sangat benar sekali jawaban dari beliau Ibu Winarsi. Tepuk tangan kagum.
beliau Ibu. Kami mohon tambahan satu lagi, yaitu beliau Ibu Fitri Aliningsih. Mohon Ibu Fitri Aliningsih berkenan Ibu Fasil berkaitan dengan materi untuk punishment atau hukuman ataupun reward yang berhadiah ke peserta didik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Monggo Ibu Fitri Aliningsih. Disampaikan lengkap sama Bu Win ya. Nah, terkait dengan reward dan itu memang betul kalau anak itu motivasinya ketika kita beri reward dan punishment itu bukan lagi intrinsik, tapi sudah ekstrinsik. Jadi motivasinya tidak muncul dari dalam diri anak sendiri, tapi sudah mengharapkan. Jadi ketika mereka misalnya contohnya begini, ketika anak saya di rumah, jadi contoh konkretnya begini, anak saya Yaki itu males berangkat sekolah. Kemudian ketika saya beri iming-iming, nanti kamu berangkat sekolah ya nak ya, nanti saya belikan HP. Bisa jadi berikutnya anak itu akan punya berpikir lagi, wah kemarin aku udah berangkat sekolah aja, saya mau berangkat sekolah dibelikan HP. Pas besok aku niat lagi ya, tidak berangkat lagi ya, siapa tahu dibelikan motor. Nah seperti itu. Jadi kadang ketika kita beri reward pun itu malah bisa jadi bumerang untuk anak-anak tersebut. Jadi harapannya bukan lagi disiplin itu tidak dibangun lewat hadiah atau hukuman, tapi kita tanamkan bisa muncul dari dalam diri anak tersebut. Gitu Pak Haji. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan Jadi ini berkah bagi kita semua Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Gubuk dengan hadirnya beliau Ibu Fasilitator baik Ibu Narsih maupun Ibu Fitri Aliningsih dalam implementasi yang berkaitan dengan reward, hadiah, punishment yang berupa sanksi sangat luar biasa dan sudah sangat lengkap dan detail serta lengkap. Sekali lagi kami mengucapkan datang Ibu Narsih, Ibu Fitri Aliningsih yang sudah memberikan paparan tentang punishment, hukuman ke peserta didik serta reward atau hadiah ke peserta didik dengan sangat lengkap dan detail. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa peran dari internal peserta didik itu sendiri sangat berperan dalam implementasi untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakteristik profil Pancasila, yang mana dalam budaya positif ini nanti akan ada tumbuh kesadaran atau tumbuh kontrol diri dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan baik keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas yang positif, Bapak dan Ibu. Jadi benar sekali bahwa punishment atau hukuman itu bisa membuat candu untuk peserta didik. Kenapa bisa membuat candu? Seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Fitri Aliningsih, jadi anak itu kalau kita kasih reward atau hadiah nanti akan cenderung ada harapan dan harapan. Hari ini dikasih 10.000 karena masuk sekolah agak lebih pagi, demikian nanti akan membuat candu ke depannya mungkin bisa naik lagi. Kalau tidak naik lagi untuk reward atau hadiah akan mengurangi peserta didik dalam mengikuti budaya positif. Jadi di sini nanti adalah ending ataupun hasil dari budaya positif yang meliputi
kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu nanti adalah adanya kontrol diri pada masing-masing peserta didik untuk tidak melanggar atau menyimpang dari kesepakatan kelas yang nantinya dituangkan antara Bapak Ibu guru wali kelas ataupun Bapak Ibu guru mapel dengan peserta didik. Ngaten nggih Bapak dan Ibu. Dan ini sudah berjalan melalui kajian yang sangat mendalam Bapak dan Ibu. Di mana di negara Finlandia itu alhamdulillah di sana untuk lembaga pemasyarakatan atau LP itu sepi Bapak dan Ibu, sepi sedikit di sana. Karena di sana sudah menerapkan yaitu budaya positif, di mana tidak penekanannya di peraturan. Ngaten Bapak dan Ibu. Jadi kontrol diri masing-masing peserta didik kalau sudah tumbuh nanti melekat sampai dengan dewasa akan berdampak luas, tidak hanya pada selamatnya diri anak didik tersebut, tetapi juga membawa dampak positif baik di keluarga, masyarakat maupun negara Bapak dan Ibu. Karena dengan kontrol diri insya Allah tidak akan terjadi yaitu pelanggaran Bapak dan Ibu. Nah di sini Bapak dan Ibu untuk budaya positif, jika, nah pertanyaannya, jika ada peserta didik atau anak-anak didik kita yang kebetulan menyimpang atau mungkin masuk kategori melanggar dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang positif, nah terus langkahnya bagaimana Pak Haji? Kan ngaten ya Bapak dan Ibu. Sedangkan dikasih hukuman untuk implementasi kurikulum merdeka ini tidak boleh Bapak dan Ibu. Nah itu kita ada solusi, yaitu dengan menggunakan teknik segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk sampai di sini kira-kira insya Allah bisa diterima nih Bapak dan Ibu nih, tentang materi budaya positif nih. Bisa nih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Disiplin positif dalam budaya kita maknanya adalah disiplin yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dari dalam diri masing-masing peserta didik. Jadi, jika disiplin positif sudah berjalan untuk peserta didik, maka dari dalam diri peserta didik dengan sendirinya akan tumbuh motivasi, semangat. Nah, di situ jika sudah tumbuh motivasi, semangat intrinsik, maka peserta didik akan stabil, konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolahan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar dari manusia itu adalah bertahan hidup Bapak dan Ibu. Siapapun pasti akan memerlukan atau membutuhkan apa yang disebut dengan bertahan hidup. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua adalah penguasaan Bapak dan Ibu. Nah
Nah, penguasaan di sini adalah penguasaan yang mana bisa diasumsikan tentang suatu pemahaman Bapak dan Ibu. Jadi hal positif dari penguasaan ini tidak berkuasa, tidak Bapak dan Ibu. Kalau diimplementasi untuk kurikulum merdeka itu kita diarahkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Bapak dan Ibu. Jadi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, kita bergotong royong atau bersama-sama. Nah, penguasaan di sini yang dimaksud adalah penguasaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman Bapak dan Ibu. Kemudian kebebasan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah ada satu hal lagi yang disebut kebebasan. Nah, kebebasan di sini tentu dengan jalan kita membuka diskusi atau komunikasi dengan peserta didik yang seluas-luasnya untuk memberikan ruang kepada peserta didik menyampaikan ide-ide positif, maka di sini akan ada batasan-batasan dalam hal kebebasan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini bisa diasumsikan untuk tindak lanjutnya adalah kebahagiaan Bapak dan Ibu. Di mana diimplementasi kurikulum merdeka dengan adanya budaya positif peserta didik, anak didik kita dalam kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam kondisi yang senang atau bahagia Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, jujur saja saya dalam mengikuti kegiatan untuk pendidikan guru penggerak, maaf, ada banyak evaluasi pada diri kami yang mana dulunya sebelum saya mengetahui dan mempelajari materi-materi tentang budaya positif, tentang filosofi pendidikan, kemudian belum mempelajari tentang pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpusat pada peserta didik, itu cenderung maaf kaku Bapak dan Ibu. Pengennya yus murid iki manut be aku, pun ngoten. Nah, itu diimplementasi untuk kurikulum merdeka sangat-sangat tidak diperbolehkan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ke depan untuk lab komputer, lab TIK mungkin nanti agak ramai, kami juga mohon maaf Bapak dan Ibu. Tetapi ramainya di sini dalam kegiatan pembelajaran tidak ramai yang tidak terkontrol Bapak Ibu, tapi ramainya tetap ramai yang terkontrol. Karena untuk menerapkan implementasi dari kurikulum merdeka yang mana peserta didik yaitu kegiatan pembelajarannya kita berpusat pada peserta didik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Ibu Fitri Aliningsih tentang kaitan dari punishment ataupun reward Bapak dan Ibu. Nah, dalam perwujudan untuk elemen-elemen profil pelajar Pancasila di sini yaitu terdiri dari 6 elemen Bapak dan Ibu guru,
mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Bapak dan Ibu, konsep disiplin dengan identitas cenderung gagal Bapak dan Ibu. Ini tadi juga sudah banyak disampaikan oleh beliau Ibu Narsih, yaitu tentang hukuman itu dampaknya adalah bagi peserta didik bisa saja membuat peserta didik tidak nyaman, takut, kemudian cenderung memaksa, kemudian akan berdampak juga murid itu nanti akan menyembunyikan kesalahan karena ada ketakutan. Kalau kita melakukan posisi kontrol Bapak Ibu Guru sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Kemudian untuk reward tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Fitri Aliningsih, yaitu sangat tidak efektif dan yang berdampak agak mungkin berat lagi, yaitu menonaktifkan kreativitas dari peserta didik. Jadi tumbuh dari diri instruksinya akan sulit dalam kontrol diri menuju hal-hal yang positif atau baik Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, konsep disiplin dengan identitas bisa membuat sukses Bapak dan Ibu, yaitu dengan adanya konsekuensi atau restitusi Bapak dan Ibu. Nah, konsekuensi di sini Bapak dan Ibu ada perbedaan dengan restitusi Bapak dan Ibu, yang mana konsekuensi ini penguatannya untuk karakter anak didik itu jangkanya pendek Bapak dan Ibu. Jadi berbeda dengan restitusi Bapak dan Ibu. Restitusi penguatan diri, karakter untuk hal positif siswa akan melekat dan bertahan, menguat dan menguat, sehingga cenderung berdampak sangat lama Bapak dan Ibu. Kemudian untuk restitusi adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, sedangkan konsekuensi ini adalah perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, kemudian restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi peserta didik, kalau kita dalam perbaikan karakter, jika peserta didik kita ada pelanggaran, akan berdampak saat kita melakukan teknik restitusi segitiga, yang mana murid tersebut bisa kontrolnya sangat baik dan berhati-hati dalam berperilaku Bapak dan Ibu. Contoh 5 posisi kontrol restitusi di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, Bapak dan Ibu, ini sering kita jumpai dan sering kita bersami bersama Bapak dan Ibu tentang posisi kontrol kita. Bapak Ibu Guru ada di posisi kontrol yang mana? Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini dulu maaf ya, mudah-mudahan kita juga ada perubahan untuk paradigma, karena ini merupakan dari bagian implementasi kurikulum Merdeka. Kita dalam posisi kontrol sebagai Bapak Ibu Guru tadinya sebelum mengetahui dengan adanya budaya positif, cenderung kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu? Coba Bu Nining Fatmawati, Ibu mohon dibantu untuk jawaban tentang posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik untuk saat ini. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab ini. Sebenarnya kita sebagai guru itu bisa semuanya. Cuma yang paling pas adalah
kita sebagai guru itu sebagai manajer. Nah, karena di sini ya kita bisa mengontrol gitu, atau memanage dari perilaku siswa. Baik, ini tentu saja perilaku siswa yang kurang pantas atau kurang baik gitu. Jadi sebagai guru kita tidak boleh sifatnya menghukum. Nah, seperti menampar, mencubit, atau yang lain lah yang berbau kekerasan, itu tidak boleh. Ya seperti itu Pak Haji, terima kasih. Jadi kalau kita suruh milih yang manajer Pak Haji. Terima kasih. Tepuk tangan buat guru-guru. Jadi benar sekali Bapak dan Ibu bahwa posisi kontrol kagum kita sebagai Bapak Ibu guru, posisi kontrol dalam restitusi itu ada 5. Nah, posisi kontrol yang paling tepat itu adalah yang posisi kontrol sebagai manajer, yang mana kita memanage anak didik kita dari instruksi unsur anak didik dari dalam diri untuk menumbuhkan kontrol diri atau kesadaran diri peserta didik dalam melaksanakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang positif Bapak dan Ibu. Nah, untuk hal yang disampaikan Bu Nining sudah sangat baik, terima kasih Ibu. Hanya tambahan lagi Bapak dan Ibu, jadi untuk maaf kadang kita ada hal yang disebut dengan sanksi atau hukuman Bapak dan Ibu. Nah, sanksi dan hukuman itu pun tidak hanya di fisik. Kadang maaf ada juga yang bersifat dengan pernyataan, ucapan. Nah, di sini pun Bapak dan Ibu guru dalam implementasi kurikulum merdeka kita diarahkan baik ucapan, kemudian tindakan, kita pun terkondisikan, tertata dengan baik. Jadi mohon maaf sekali, jangan sampai kita sebagai Bapak Ibu guru ada kata-kata yang nantinya bisa berdampak untuk membuat luka pada hati peserta didik Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah kami yakin dengan Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Bubuk, dengan kesabaran, ketenangan kita bersama, insya Allah kita bisa menerapkan yaitu budaya positif dengan teknik segitiga restitusi dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Hukuman, konsekuensi, serta restitusi Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk hukuman adalah guru menghukum murid tersebut dengan menyuruh hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini bagian dari hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi antara lain yaitu untuk kasus siswa yang contoh tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali lepas, kemudian guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat berbeda, yaitu di restitusi Bapak dan Ibu. Mohon bantuan Ibu Bu Wati untuk yang restitusi Bu. Coba Bu, mohon disampaikan Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan terkait dengan kasus tadi siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi memang betul ada perbedaan dari awal hukuman, memberi hukuman kepada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensinya. Dengan guru pembagian PR tadi, kemudian anak mengerjakan
saat istirahat dikerjakan untuk 3 kali lipat, dan guru pun akan memberi tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, nampaknya ini betul sekali ada perbedaan untuk yang di restitusi. Guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nampaknya di sini juga akan mendapatkan pengalaman Pak Acik, terutama dari saya pribadi. Jadi seringkali anak-anak itu memang tidak mengerjakan PR. Bahkan terkadang guru menyampaikan materi itu juga anak tidak mencatat hal yang penting. Nah, dengan mengetahui pengalaman yang didapat di siang hari ini, tentunya restitusi ini nampaknya tepat sekali Pak untuk pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Martiawati, tepuk tangan kagem Ibu Martiawati. Jadi restitusi ini adalah yang paling tepat, di mana kita sebagai pendidik menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di sini kita masuk ke teknik segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah termasuk sangat inti, Bapak dan Ibu. Jadi teknik dalam perbaikan karakter peserta didik untuk yang tadinya ada yang bermasalah atau kurang baik bisa diperbaiki dengan teknik segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu meliputi apa saja, Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu saged mersani di komputer Bapak dan Ibu tentang segitiga teknik restitusi, Bapak dan Ibu. Yang untuk teknik segitiga restitusi yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas ke peserta didik, Bapak dan Ibu, yang mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana semua peserta didik termasuk kita semuanya tentu dalam berperilaku mempunyai alasan, Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah untuk teknik yang kedua tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati oleh peserta didik masing-masing yang kebetulan melakukan pelanggaran atau menyimpang dari keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu. Nah, keyakinan kelas di sini mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya terbentuk budaya positif, Bapak dan Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Nah, keyakinan kelas dimulai dari tahapan yaitu lebih abstrak dari keyakinan, kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian untuk lebih abstrak dari keyakinan itu bisa saja yang mudah diingat Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kami rasa untuk pertemuan kali ini kami dalam penyampaian untuk pemahaman persepsi tentang budaya positif kami rasa sudah cukup Bapak dan Ibu. Karena keterbatasan waktu, insya Allah di lain waktu dan kesempatan nanti kita bisa saran-saran untuk bermusyawarah ataupun berunding budaya positif yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini. Monggo Bu Mas Rekatun. Terima kasih Pak Haji. Hanya sifatnya saja di budaya positif di sekolah, yaitu merupakan sebuah nilai-nilai positif yang diterapkan di masing-masing sekolah untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam bentuk intrinsik pada diri siswa untuk bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari segi budaya positif itu, moto dari sekolah dapat dilihat yaitu bisa hidup dan dapat berkembang, terutama di warga sekolah, yang terutama yang ada di sekolah akan membantu untuk pencapaian visi sekolah, yaitu terutama peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah, karena merupakan tolak ukur peranan yang sangat penting. Mungkin hanya itu Pak Haji, bisa ditambah oleh Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan buat beliau Ibu Mas Rekatun, luar biasa. Terima kasih Ibu Mas Rekatun, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka belajar, belajar merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.